Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, saya sehat, sukses, bahagia. Baik, kita segala puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali di rumah karakter mulia ya. Betul, Bu Nita? Iya, dokter, betul. Ya, baik, kita bincang-bincang tentang bagaimana membentuk karakter mulia yang nanti akan disampaikan oleh Mas Heri Susilo dan Bu Nita Hidayat atau Coach Nita. Sebenarnya dua-duanya Coach ini, Coach Heri dan Coach Nita ini tepatnya. Ya, baik. Dan ya, ini difasilitasi oleh ICEP ya, atau International Community EFT Practitioner, dan memiliki komunitas RKM yang baru beberapa bulan dibentuk. Dan alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah sudi untuk bisa membersamai Zoom kali ini. Baik, salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kali ini sangat menarik, yaitu tentang know yourself, choose yourself, and give yourself. Ini sepertinya kita harus tahu diri, ya, memilih kita sendiri dan bagaimana kita bisa berbuat kebaikan pada sesama. Terutama kita juga mendoakan kali ini saudara-saudara kita di daerah Cianjur, kemudian di Semeru, ya, dan di Garut, ya, terkena musibah. Nah, kita doakan mudah-mudahan insya Allah ya Bismillah dikasih kelapangan, dan kalau yang sakit diberikan kesehatan atau kesembuhan dan cepat pulih. Dan ini teman-teman dari GISA juga besok juga berangkat ke sana untuk mendampingi saudara-saudara kita yang trauma di daerah Cianjur. Ya, mudah-mudahan perjalanan beliau yang di bawah komando Ibu Nurita dan kawan-kawan bisa selamat bertugas di sana dan pulang dengan kondisi sehat walafiat, ya, dan dimudahkan Allah. Kita bagi yang Muslim untuk membaca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terima musibah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, waktu berikutnya saya serahkan kepada Coach Nita dan Coach Heri. Silakan untuk memulai, karena waktunya durasinya 1 jam seperempat ya, nanti seperempat jam untuk tanya jawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Agus. Ini saya pin dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini saya dan juga Bu Nita bisa sharing ya dengan Bapak Ibu semuanya di forum yang insya Allah membahagiakan. Di sesi kali ini kita, kalau biasanya icon talk ya, tapi di sesi kali ini spesial karena kita akan bicara kaitannya dengan RKM Talk. Apa sih sebenarnya RKM? Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang belum kenal saya ya, saya adalah Heri Susilo. Saat ini oleh Pak Edi Iskandar, saya diamanahi untuk menjadi Ketua LKM, dan di samping saya ini ada Bu Nita. Beliau ini juga didapuk ya sebagai Wakil LKM. Nah, kami berdua dan juga tim yang insya Allah akan kami bentuk akan mengibarkan tentang rumah karakter mulia. Nah, barangkali Bapak Ibu yang belum mengenal rumah karakter mulia ya, sebenarnya apa sih? Nah, sebelum nanti kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya, karena nanti akan ada beberapa sesi, akan kita bagi menjadi beberapa sesi. Nah, di bagian awal ini saya ingin mengingatkan dan juga mengulang lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah ikut sesinya RKM, gitu ya, rumah karakter
mulia. Apa sih sebenarnya rumah karakter mulia? Nah, kalau kita bicara tentang rumah karakter mulia adalah sebuah wadah ya. Kita lihat dari rumah karakter mulia. Berarti adalah rumah di mana sebagai wadah atau rumah untuk membangun karakter. Tentu saja karakter bangsa kita. Begitu ya. Nah, di dalam rumah karakter mulia ini, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua, ada 5 nilai mulia yang kita pegang teguh untuk kemudian kita sebarkan kepada ya semua orang ya, bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga bagaimana untuk orang dewasa pun juga begitu. Nah, 5 nilai mulia ini antara lain adalah mujahadah, kemudian unggul, luwes, integritas, dan juga amanah. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari di rumah karakter mulia ini, karena insya Allah kita komitmen untuk di setiap bulan kita akan mengadakan sesi webinar gratis seperti ini untuk kemudian menebarkan nilai-nilai tentang 5 mulia tadi ya, mulai dari bagaimana konsep beriman dan bertakwa, kemudian mulai mengenal diri. Nah, malam hari ini adalah spesial Bapak Ibu, karena sebenarnya kita mengajak ya untuk bagaimana mengenal diri kita. Nah, karena kan judulnya adalah Know Yourself, Choose Yourself, dan juga Give Yourself. Bagaimana kita bisa give yourself dan juga choose yourself jika kita tidak mengenal diri kita. Nah, di sesi-sesi awal mulai dari bulan Agustus ya, betul Bu Nita ya? Agustus, September, Oktober. Nah, itu kita launching bulan Agustus dan kemudian mulai memberikan pembahasan ya tentang mendengarkan aktif. Karena memang untuk membentuk karakter mulia ini dibutuhkan kemampuan untuk mendengarkan, ya, bukan untuk menceramahi. Ya. Kenapa kita tidak bicara tentang bagaimana kita bicara yang tepat, tapi bagaimana menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, ya, pendengar yang memang betul-betul ya bisa yang didengarkan itu benar-benar merasa dihargai seperti itu. Dan itu bahkan kita memberikannya di 2 sesi, ya, sesi awal dan juga sesi pendalaman untuk bagaimana setiap individu yang mengikuti sesi RKM ini betul-betul bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Seperti itu. Nah, Bu Nita, ada ya ditambahi Bu Nita kaitannya dengan RKM. Sebelum nanti kita akan melanjutkan untuk sesi berdialog ya, dialog bermakna. Seperti itu. Silakan Bu Nita. Terima kasih Pak Heri. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan mengenai rumah karakter mulia, rumah kita. Nah, tujuannya sesi-sesi ini dilakukan adalah akhirnya kita ingin bahwa budaya-budaya yang di rumah karakter mulia ini tercipta budaya berdialog. Tadi Pak Heri telah sampaikan, mendengarkannya aktif. Lalu tidak selamanya memang kita memberikan nasihat atau petunjuk, karena ada kalanya kita membutuhkan untuk didengarkan pula. Karena kita butuh untuk didengarkan, maka kita di sisi lain adalah perlu mendengarkan juga. Bagaimana mitra dialog merasa memiliki ruang untuk didengarkan, seperti itu. Nantinya, ke depannya kami harapkan di rumah karakter mulia ini sudah terbangun budaya itu. Kita akan ciptakan juga ruang-ruang seperti sesi-sesi sebelumnya, di mana dilakukan dialog di dalam breakout room. Namun malam ini, saya dan Pak Heri tidak membuat breakout room khusus, namun akan melakukan sesuatu demonstrasi yang akan kita saksikan bersama. Nah, ke depannya, apa yang didemonstrasikan oleh Pak Heri dengan saya, nanti ke depannya bisa dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Nah, bagaimana? Nah, ikuti poin-poinnya, nanti Pak Heri yang akan memberikan contoh demonstrasi itu. Demikian, silakan Pak Heri untuk dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Bu Nita. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dan juga memastikan bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini aktif. Ya, saya ingin melihat nih bagaimana keaktifan Bapak Ibu. Coba ketik ya di chat Anda, katakan siap. Saya ingin melihat bagaimana keaktifan Bapak Ibu dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Oke. Karena di sesi malam hari ini nanti akan kita balik dalam artian
yang biasanya konsep dulu baru kemudian praktek. Nah, di sesi-sesi kita sebelumnya seperti itu. Nah, di sesi malam hari ini kita akan praktek terlebih dahulu. Saya dan juga Bu Nita akan mempraktekkan dialog bermakna. Jadi silahkan Bapak Ibu amati, baru nanti kita akan mulai mengkerucut pada sebuah konsep yang sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu semuanya yang sudah mengetikkan siap. Artinya pada malam hari ini saya sudah menangkap nih energi dan juga vibrasi positif dari Bapak Ibu semuanya. Artinya sudah siap untuk kita mulai. Oke, baik. Nah, pada kesempatan malam hari ini sudah saya katakan bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali. Tentu saya untuk mengawali sesi ini saya meminta Bapak Ibu semuanya dan kita semua yang ada di sini untuk senyum dulu dong. Senyum ya, senyum. Saya hitung senyumnya 10 detik. Ya, mulai dari sekarang saya hitung senyum 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Wah, ini barangkali ada yang masih kaku-kaku ya. Semoga dengan senyum ini otot-otot bagian pipi ini sudah mulai lentur. Oke, baik. Bu Nita sudah siap? Siap, Pak. Kita siap berbagi. Alhamdulillah. Baik, Bu Nita, pada malam yang spesial ini apa nih yang ingin kita diskusikan? Diskusikan adalah tentang sebuah ide, sebuah hal yang dapat berguna pertama untuk diri saya sendiri, Pak. Kemudian berikutnya adalah untuk lingkungan saya. Seperti itu, Pak. Oke. Seperti apa itu, Ibu? Nah, kebetulan saya memiliki satu peran baru, relatif baru, Pak. Nah, peran di sebuah organisasi orang tua, murid, dan guru di sekolah ananda saya. Nah, menariknya di sana ada sebuah peran dan kita kerjasama gitu, orang tua bagaimana berkolaborasi dengan guru gitu. Lalu tiba-tiba saya terlintas sebuah ide karena ada sebuah pengalaman yang pernah saya lakukan gitu, baik itu di korporasi maupun di komunitas, mengenai penggalian potensi. Sehingga di sini pun saya ingin menerapkannya seperti itu. Dan akhirnya saya berdialog dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk menerapkan sesuatu eksplorasi potensi melalui apa yang saya punya, yaitu coaching. Seperti itu, Pak. Oke. Apa pentingnya sebenarnya, Bu? Dari tadi Bu Nita katakan bahwa ya ada sebuah peran, ide, dan juga menerapkan itu. Sebenarnya apa pentingnya? Yang menjadi penting adalah saya hubungkan ke bulan Maret dan Juni tahun ini. Saya kebetulan, saya nggak tahu ini apakah kebetulan atau bukan gitu. Saya tuh menjadi narasumber coaching bagi fasilitator dan pengawas sekolah penggerak di bawah Kemendikbudristek. Lalu saya pikir ada sesuatu lah ya. Lalu saya akan berbagi aja. Kemudian berbaginya saya ternyata memiliki sebuah peran di sana terkait dengan bidang kurikulum, Pak. Nah, apa yang dulu pernah saya lakukan di perusahaan maupun di komunitas adalah membuat sebuah sistem, Pak. Jadi di dalam hal ini adalah saya akan mentransfer apa yang saya dapatkan sebelumnya untuk membekali kepala sekolah dan guru-guru, pertama dengan coaching skill dulu. Yang tadi Pak Heri tanya mengapa penting adalah karena gini, coaching skill ini dapat menjadi sebuah keterampilan yang melengkapi Bapak dan Ibu guru kita. Bapak dan Ibu guru itu sudah bagus sekali gitu mendeliver pengetahuannya dan keterampilannya kepada ananda ya, murid-murid. Namun saya meyakini bila ditambah dengan keterampilan namanya coaching, menggali potensi, maka akan lengkap karena pendekatan itu adalah pendekatan yang mendengarkan murid. Karena sesuai dengan konsep yang sekarang ini adalah merdeka, kurikulumnya merdeka, Pak. Kepala sekolah
memiliki kemerdekaan untuk membawa sekolahnya kemana, seperti yang diinginkan. Guru merdeka mengajar, dan murid merdeka belajar. Akhirnya potensi-potensi yang belum tergali itu akan tergali di sana. Dan saya senang gitu, ada ide ini dan akhirnya saya kaitkan ke berbagai hal. Seperti itu Pak Heri. Oke, menarik sekali ya. Saya menangkap nih aura semangat dalam diri Bu Nita gitu ya, untuk kemudian bagaimana menebarkan ya dari tadi ketika Bu Nita mendapat kesempatan ya untuk berbagi sharing dengan para kepala sekolah, dan kemudian ini muncul ide gitu ya. Nah, secara spesifik sebenarnya ide Bu Nita ini seperti apa, Bu? Nah, secara spesifik, sebetulnya sih ini masih istilahnya masih dalam rahasia saya, tapi nggak apa-apa sih cerita ke Pak Heri. Barangkali ini berguna. Jadi, ingin membuat sebuah ide transformasi di dalam dunia pendidikan melalui pendekatan kemitraan bermakna. Seperti itu. Guru juga bermitra dengan muridnya. Kemudian orang tua juga bermitra dengan para guru. Siapa tahu ada sesuatu yang dapat kita kontribusikan bagi peserta didik. Jadi sekarang ini adalah orientasinya betul-betul orientasi pada peserta didik. Bukan lagi pada orientasi gurunya, tapi memang untuk peserta didik. Nah, dan selain itu, pendekatan coaching diyakini dapat menjadi semacam solusi untuk mengelola atau menangani komunikasi antar generasi, Pak. Misalnya antar generasi yang mulai dari baby boomer, kemudian X, Y, Z, dan seterusnya. Ini setiap generasi itu memiliki kekuatannya sendiri, gitu. Kalau sekedar misalnya mendengarkan saja arahan, nasihat dan petunjuk saja, misalnya dari guru atau orang tua, mungkin itu bisa baik. Namun ada kalanya memang diberikan ruang mana potensi yang memang potensi di masanya mereka, generasinya mereka. Seperti itu. Itu, Pak. Menarik sekali ya terkait transformasi di dunia pendidikan ya, karena memang saat ini pendidikan sudah merdeka ya Bu ya, dengan kurikulum merdeka, kemudian dengan adanya bermitra gitu antara guru, kemudian siswa dan semua pihak seperti itu. Nah, dari ide yang Bu Nita ungkapkan tadi gitu kan, seperti apa keyakinan Bu Nita begitu? Keyakinan saya yakin karena ada pengalaman sebelumnya. Misalnya pengalaman sebelumnya itu saya membuat modul-modul Pak di pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi saya sudah membuat modul untuk eksekutif briefnya adalah untuk manajemennya, top leadernya, pemimpin paling tingginya. Kemudian untuk guru-guru juga sudah ada modulnya nanti. Saya sudah terpikir apa yang dapat diimplementasikan di sana. Kemudian sampai untuk murid juga saya sediakan. Misalnya antara siswa itu, yuk kita mulai ngobrol, nanti ngobrolnya adalah aspirasi ke goals gitu. Jadi saya bayangkan sih tidak ada lagi misalnya forum-forum ngerumpi gitu ya, seperti itu, atau debat kusir gitu. Nah jadi aspirational ini, conversation gitu, perbincangan bermakna. Kalau udah ngobrol misalnya remaja itu udah, kamu nanti mau melanjutkan SMA-nya kemana? Gitu. Oh saya ke sana misalnya gitu. Apa yang sudah kamu tahu? Apa yang sudah kamu siapkan? Seperti itu. Bayangkan saya seperti itu. Mereka akan dibekali oleh tool-tool pertanyaan-pertanyaan terpola atau terstruktur. Seperti itu, Pak. Menarik sekali ya. Saya jadi menangkap ini awal semangatnya Bu Nita untuk kemudian mulai melakukannya begitu ya. Nah, Bu Nita, kalau kemudian tadi kan bagaimana kemudian para siswa itu mulai berdialog bermakna ya, mulai fokus pada masa depan, mau sekolah di mana nih, SMA di mana nih gitu, dan bukan lagi fokus pada hal-hal yang ya katanya seperti gosip begitu gosip, ya. Betul, gosip Pak. Jangan ada gosip. Jadi udah konteksnya tujuan gitu. Nah, tadi kan Bu Nita juga sudah mengatakan ya idenya, walaupun sebenarnya itu masih rahasianya Bu Nita, tapi kemudian diungkapkan gitu. Karena ada momentum deh untuk cerita, Pak. Oke, baik. Saya apresiasi loh atas keterbukaan Bu Nita pada malam hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang
tindakan Ibu Nita. Apa sebenarnya tindakan yang akan Bu Nita lakukan kaitannya dengan ide yang sudah Bu Nita ungkapin tadi begitu? Baik, sudah ada draftnya dan tinggal melengkapinya. Antara lain saya buat adalah project management untuk 1 tahun ke depan. Walaupun peran saya di situ akan 2 tahun ke depan, tapi saya buat yang 1 tahun gitu. 1 tahun itu karena melihat di kalender juga Pak, di kalender pendidikan. Jadi saya project ini mulai di bulan Januari Pak, sampai Desember 2023. Ada project manajemennya dalam bentuk Excel, apa yang akan dilakukan dan kapan itu dilakukan. Kemudian kurikulumnya, saya sudah membuat kata-kata untuk masuk ke sana dan sambutan dan seterusnya sampai pembekalan mengenai kalimat-kalimat coaching untuk membekali seperti itu. Kemudian sudah ada contoh-contoh, misalnya buklet-buklet buat siswa gitu, yang saya mengadopsi dari sana dan memindahkan ke sini. Dan sudah mulai juga masukkan logo-logonya, ya logo-logo sekolah ini supaya ownership-nya atau kepemilikannya ada di sini. Apalagi kemudian juga progress meeting. Pertama kali adalah akan melakukannya di top manajemennya dulu, ada semacam steering committee sekitar 8 orang. Gitu. Setelah itu baru akan lakukan kepada seluruh guru. Setelah itu akan ada tahap berikutnya lagi adalah parent as coach. Parent as coach juga bukan hanya seminar. Orang tua dilengkapi dengan coaching skill, tapi juga latihan-latihan gitu. Jadi akan ada beberapa kali pertemuan yang dimasukkan dalam agenda 1 tahun itu. Lalu setelah itu masuk ke muridnya, ke siswanya. Oke. Ini saya lihat dan saya dengarkan sudah sangat detail sekali ya, mulai dari kemudian project management yang sudah cukup apik, kemudian bukletnya ada, logo-logo sekolah untuk bagaimana rasa kepemilikannya juga ada gitu ya, kemudian progress meeting, kemudian mulai lanjut dan sampai akhirnya kemudian ke murid begitu ya, karena orang tua pun juga ternyata dibekali juga harapannya nanti seperti itu ya. Nah, iya, Pak. Bu Nita, tadi Bu Nita sudah pernah mengatakan bahwa Bu Nita pernah ada keberhasilan ya kaitannya dengan sebelumnya dengan para kepala sekolah begitu. Nah, hal yang bisa Ibu ambil nih dari keberhasilan di masa lalunya Bu Nita yang kemudian bisa digunakan dalam rencana ini itu seperti apa, Bu Nita? Wah, ini pertanyaan yang menarik, Pak. Saya pernah melakukan satu program namanya CAMP untuk anak-anak muda. Nah, ini adalah hasil kolaborasi. Antara lain membuat satu pilot project untuk pengembangan diri. Tapi memang ini di luar kurikulum sekolah, artinya melengkapi kurikulum. Ini adalah semacam pengembangan karakter. Nah, program tersebut didukung oleh kepala sekolah dan guru BK. Jadi, saya dan tim itu punya akses untuk mendapatkan informasi sampai nilai murid dan seterusnya. Lalu juga dapat dukungan dari alumni sekolah gitu. Alumni itu memberikan dananya, Pak. Gitu. Lalu setelah itu sebelum program itu dilakukan mengundang orang tua peserta yang ini muridnya ini. Mereka amat sangat senang karena nggak nyangka-nyangka ada acara seperti ini. Lalu ada juga yang sampai terharu gitu bahwa ada program seperti ini. Lalu juga ada ini alumni-alumni yang memiliki peran gitu di organisasi yang dinilai menjadi orang-orang yang sukses itu diundang untuk sharing gitu. Sharing apa sih mereka sekarang melakukan apa seperti itu. Jadi murid-murid itu kan belum terbayang masa depannya akan seperti apa. Nah, mereka cerita gitu. Oh, ada tuh peran seperti ini, seperti itu. Itu sebagai gambaran aja. Dan success story-nya juga adalah ada testimoni-testimoni yang tertulis maupun terekam yang saya dokumentasikan dengan baik sehingga ini menjadi sebuah story gitu. Story yang dapat kita bagikan gitu. Selain itu juga saya membuat semacam evaluation itu atau evaluasi itu secara terukur. Berapa sih skornya ini gitu. Kalau saya waktu itu buatkan targetnya itu sekitar berapa? 7,5 atau 8, ternyata skornya itu di atas 9. Artinya
apa yang kita berikan dengan apa yang mereka terima itu disambut baik sekali, bahkan melebihi daripada harapan kami penyelenggaranya gitu Pak. Itu Pak. Oke, wow. Dan ini saya melihat bahwa ada keberhasilan yang cukup ya di masa lalu gitu kan. Nah, bagaimana nih Bu Nita? Bu Nita kan tadi mengatakan tentang camp dan tentang youth camp gitu yang Ya, kemudian itu memberikan dampak yang luar biasa begitu kan. Nah, bagaimana kemudian Bu Nita melihat nih rencana dan juga tindakan yang akan Bu Nita lakukan ini mulai tahun 2023 ini itu seperti apa melihatnya Bu Nita? ya, baik. Rencananya seperti apa sudah saya buat dalam sebuah folder. Folder itu warnanya biru. Kemudian ke depannya aspirasi besar saya adalah saya bercerita kepada kepala sekolah bahwa mari Pak kita bikin sebuah cerita yang menggugah. Jadi di sekitar sekolah ini, di kecamatan ini ada 18 sekolah. Dan kebetulan sekolah ini adalah satu-satunya sekolah penggerak yang sudah selaras dengan program Kemendikbudristek. Belum ada sekolah penggerak di sekitar ini, dan memang tugas sekolah penggerak adalah menyebarkan apa yang sudah dilakukan nanti 2 tahun sejak mereka sign off sebagai sekolah penggerak ini kepada masyarakat di sekitarnya. Dan saya sangat bersemangat untuk nantinya sampai di sana, sampai berbagi juga kepada lingkungan di sekitarnya. Artinya transformasi melalui coaching atau pendekatan yang yang penuh daya, yang memberdayakan itu benar-benar terjadi, dan saya kebayang story atau testimoni-testimoni yang ada di sekitar sekolah ini terdengar akhirnya. Dan malah akhirnya, nah ini rahasia lagi nih, tapi saya cerita di sini bahwa saya cukup confident untuk menjadikan ini sebagai pelopor nasional, gitu. Merdeka bermitra untuk transformasi di bidang pendidikan. Jadi bermitranya ini adalah kolaborasi bermitra yang banyak sekali. Akhirnya ujung-ujungnya adalah peserta didik akan menjadi bintang, Pak. Karena mereka akan menyongsong masa depan mereka nanti. Kita guru, orang tua itu adalah pengawal. Sampai alumni juga pengawal mereka. Oke. Baik, saya apresiasi loh atas keterbukaan Bu Nita. Dan saya menangkap ini vibrasi positifnya ya, semangatnya untuk kemudian bagaimana membagikan ilmu ini kepada sekolah-sekolah yang dampaknya mereka benar-benar akan memberikan dampak pada masyarakat di sekelilingnya. Begitu. Satu lagi yang ingin saya bagikan, Pak. Ketika saya jadi narasumber coaching bagi pengawas dan fasilitator sekolah penggerak, saya itu peserta saya itu adalah kepala sekolah, itu ada yang kepala sekolah maupun yang sudah pensiun itu menjadi pengawas dan fasilitator sekolah penggerak. Mereka adalah yang berdomisili di Kalimantan, di beberapa kota di Kalimantan, dan di Indonesia Timur, Pak. Lalu saya pikir, kenapa yang jauh-jauh saya berkontribusi, tapi yang dekat enggak, gitu. Akhirnya itu sebetulnya yang menggerakkan saya. Oke, baik. Saya menangkap vibrasi semangatnya Bu Nita untuk berbagi, begitu ya. Baik, Bu Nita. Kalau kita bicara tentang, tadi kan Bu Nita ada ide, kemudian mulai di tindakan begitu. Nah, ini kapan Bu Nita akan mulai melakukan ini semua, Bu Nita? Ya. Baik, untuk ideasinya sudah ada. Kemudian saya sekarang sedang menindaklanjuti untuk finalisasi beberapa material sampai ex-banner dan lain-lain. Kemudian pembekalan yang pertama saya berikan tanggal 20 Januari, Pak. Sudah ada tanggalnya. Kemudian di bulan Februari 2 minggu berturut-turut saya berikan untuk gurunya, gitu. Lalu yang berikutnya lagi saya belum tentukan tanggalnya, namun secara flow-nya sudah ada, dan materinya masih bergerak terus karena stimulasi itu selalu ada gitu. Jadi ini tambah lagi dan seterusnya. Akhirnya bisa bergerak terus, Pak. Oke, baik. Kemudian komitmennya Bu Nita seperti apa nih, Bu? Untuk kemudian bisa saja di tengah jalan ada halangan ya atau rintangan yang kemudian menghambat jalannya
rencana yang sudah Bu Nita buat begitu. Nah, seperti apa komitmen Bu Nita untuk tetap benar-benar membawa nih ide dan juga melaksanakan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan? Pertanyaan ini nggak mudah, Pak. Betul. Karena memang saya juga ada untuk memberikan pelatihan ke perusahaan dan lain-lain. Namun komitmen itu saya rasa karena ini sudah menjadi aspirasi saya, maka saya yakin itu bisa terlaksana. Salah satu caranya komitmennya adalah untuk membuat gambarnya, seperti itu. Gambar yang menginspirasi. Contohnya adalah saya buat mind map gitu, supaya ini saya lihat terus dengan melihat gambarnya, maka timbul motivasi yang terus untuk menggerakkan. Demikian, Pak. Dan kemudian pertemuannya juga cukup rutin. Setiap bulan sekali itu ada meetingnya cukup besar, tetapi mingguan itu ada progresnya, sehingga komitmennya saya, insya Allah saya jaga. Oke, baik. Saya menangkap itu energi komitmennya Bu Nita ya, walaupun kemudian banyak sekali kesibukan. Satu lagi. Ada lagi. Oke. Saya ingin berbagi dengan Pak Heri dan Bapak Ibu di sini, apabila nanti sudah ada semacam success story-nya dari yang kita diskusikan malam ini. Bila sudah ada, saya yakin ini menjadi penyemangat saya lagi. Antara lain ada foto dan lain-lain, akan menyenangkan bagi saya untuk berbagi. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Bu Nita. Saya doakan ya, semoga rencana ini ide dan juga rencana yang Bu Nita buat semoga bisa terrealisasi dengan baik dan kemudian bisa berdampak ya, memberikan dampak pada ya pendidikan, transformasi pendidikan di Indonesia dan juga pada masyarakat. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih banyak Pak Heri. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini tadi adalah sesi di mana saya dan juga Bu Nita berdialog berdialog bermakna, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu amati dalam proses dialog ini, saya tidak ada memberikan nasihat, saya juga tidak memberikan wejangan-wejangan, Bapak Ibu. Jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggali ya, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ya ini bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri teman bicara kita. Termasuk dalam artian, dalam konteks ini adalah teman bicara saya adalah Bu Nita. Begitu. Nah, saya ingin tanya dulu kepada Bu Nita, apa yang dirasakan Bu Nita? Yang jelas senang dan bersemangat karena ada mitra dialog saya malam ini. Saya belum pernah membicarakan ini, Pak. Yang ada saya hanya bekerja dan seterusnya, dan diskusi dengan mitra saya di sekolah. Tapi bukan dalam perbincangan seperti ini, Pak. Ini sepertinya memang baru yang pertama. Terima kasih Pak Heri. Baik, sama-sama Bu Nita. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, dalam malam hari ini, inilah yang dinamakan kesetaraan. Artinya ya kita bermitra, tidak ada yang lebih pintar, ya, tidak ada yang kemudian ya lebih tahu, begitu. Kita setara, kita sama-sama dan ya kita saling menghargai, kita respect juga, gitu kan. Kita sebenarnya meyakini bahwa setiap individu atau mitra dialog kita itu memiliki potensi terbaiknya. Di mana saya sadar betul bahwa ketika kita memberikan nasihat atau kita berikan masukan, belum tentu kemudian masukan dan juga nasihatnya kita itu sesuai dengan value internal yang dia pegang, yang mitra kita ajak bicara ya, mitra bicara kita itu kita yang value-nya itu dipegang saat itu, atau value-nya itu ada atau dia rasakan saat itu gitu. Maka dengan dialog bermitra yang setara seperti ini yang kemudian justru malah bisa membangkitkan ya potensi-potensi yang ada di dalam diri mitra bicara kita, karena ya dalam konteks seperti ini kita perlu hadir secara penuh. Artinya ya tidak bisa kita dengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Artinya Bapak Ibu dalam melakukan komunikasi yang setara atau bermitra seperti ini, kita harus benar-benar hadir secara penuh, kemudian harus betul-betul mendengarkan secara aktif. Maka kenapa ini penting Bapak Ibu? Di
sesi 1 dan 2 LKM kita bahkan membahas ya lebih detail lagi tentang bagaimana mendengarkan aktif, dan kita ajak peserta untuk masuk ke dalam breakout room untuk kemudian berlatih bagaimana mendengarkan yang baik. Dan juga yang penting juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang memantik, tapi bukan pertanyaan yang kepo gitu kan ya. Kayak ibarat sama seperti kita ngumpi gitu kan. Itu pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang justru kepo gitu kan. Contohnya, gimana tadi ya? Kayaknya bla 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 bla. Akhirnya justru malah tidak bermakna lagi, tapi justru malah banyak ya hal negatifnya. Seperti itu. Bu Nita mau memberikan tambahan terkait hal ini? Silahkan. Ya, tambahan dari saya, betul sekali yang disampaikan Pak Heri tadi, bukan pertanyaan kepo. Artinya di dalam dialog bermakna ini tidak ada pertanyaan yang mencari atau menggali data, juga bukan pertanyaan investigasi. Pertanyaan itu tapi memantik ide-ide untuk keluar, seperti itu. Lalu tidak ada pertanyaan yang kepo itu mengapa, yang pertanyaan tersebut menuju ke masa lalu, tetapi ke masa depan. Apa yang akan dilakukan, bagaimana situasinya, seperti itu. Nah, ya. Bapak Ibu, dari kondisi ini ya, dari bagaimana kita melakukan dialog yang bermakna, itu saya jadi ingat nih, Bu Nita dan juga Bapak Ibu semuanya tentang sebuah konsep nih. Nah, apa itu, Kak, ini menarik sekali ya Bapak Ibu, karena di akhir tahun ini di kesibukan saya yang roadshow di berbagai kota begitu untuk memberikan sesi bahagia ya, karena saya memang sebagai seorang happiness motivator gitu. Saya sibuk menulis buku ketiga sebenarnya, tapi kalau dilihat secara langsung itu kayak keempat, karena memang di tahun 2022 ini buku pertama saya diterbitkan ulang, begitu. Nah, jadi seolah seperti buku kelima ya ini ya, tapi sebenarnya adalah buku keempat saya. Nah, dalam saya menulis di buku keempat saya ini sebenarnya tentang personal branding, ya, tapi kemudian ada satu konsep yang cukup menarik Bapak Ibu yang ingin saya ungkap ya kepada ya sebagai tambahan pengetahuan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Jadi konsep ini sebenarnya terkait erat dengan topik pembahasan kita bersama Bu Nita ya, begitu, tentang bagaimana menggali potensi gitu, bagaimana kemudian kita fokus pada masa depan begitu, yaitu sesuai dengan judul kita. Judul kita apa Bapak Ibu? Ya, judul kita adalah Know Yourself, Choose Yourself, dan juga Give Yourself. Jadi ini konsep yang menarik. Konsepnya ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini ditulis ya oleh Joshua Friedman. Saya rasa Bapak Ibu yang sering belajar tentang ilmu-ilmu psikologi, saya rasa sudah sangat familiar dengan nama ini, karena Joshua Friedman ini membuat sebuah konsep ya, di mana konsepnya ini ada 3 poin. Jadi poinnya itu adalah sesuai dengan judulnya Bapak Ibu, judul malam hari ini ya, yang tadi Know Yourself, Choose Yourself, dan juga Give Yourself. Nah, di mana kita itu sebenarnya diajak Bapak Ibu untuk ya kita mengenal diri kita dulu gitu. Kalau kita tidak mengenal diri kita dengan sesungguhnya, kita tidak real mengenal diri kita, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan potensi diri kita? Begitu. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa memilih diri kita untuk maju? Bagaimana kemudian kita bisa memilih ya diri kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang bermakna dan juga berdampak pada masyarakat. Nah, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini pada malam hari ini tadi sudah saya katakan bahwa ya ini saya balik ya, kita balik Bapak Ibu yang biasanya konsep dulu, tapi kemudian ini kita praktek dulu dialog bermakna, kemudian kita baru mulai masuk ke konsep nih ya, supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita ya. Kita harus mulai Bapak Ibu mengenal diri, kemudian memilih diri, dan
ya kemudian memberi diri gitu kan. Nah, ini saya berikan tagline langkah menuju pribadi yang inisiatif dan proaktif. Nyatanya di dewasa ini kita perlu menjadi pribadi yang proaktif dan juga inisiatif. Artinya ya dengan keterbatasan ataupun dengan kelebihan atau dengan apapun kita bisa menginisiasi, ya. Kita bisa merdeka dalam berpikir gitu. Harapannya kan seperti itu. Nah, ini quote-nya Bapak Ibu bahwa ya kita harus berarti dulu untuk diri kita sendiri sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ya, jangan dibalik Bapak Ibu. Karena kalau kita benar-benar berarti untuk diri kita dulu Bapak Ibu, maka tidak usah melakukan banyak hal begitu. Energi yang ada dalam diri kita itu akan betul-betul bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita untuk merasakan hal yang sama. Ketika Anda bahagia, maka orang di sekeliling Anda pun juga akan ikut bahagia Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dalam konsep ini itu kaitannya dengan kecerdasan emosi Bapak Ibu. Ya, kalau termasuk di dalam dialog bermakna tadi, itu kaitannya dengan kecerdasan emosi kita untuk bagaimana kita itu sebenarnya kaitannya dengan kapasitas ya untuk menyampurkan ya atau memadukan gitu. Kalau di sini bahasanya adalah blend gitu kan. Memadukan antara pikiran dan juga feeling kita sehingga kita tuh bisa mengambil kebijakan dengan maksimal seperti itu ya. Sama seperti pada malam hari ini tadi dalam konteks dialog bermakna tadi begitu ya. Jadi kita memaksimalkan nih pikiran gitu dan juga perasaan sehingga apa? Bunita bisa dan juga mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang maksimal begitu bahwa Bunita akan melakukan ini dengan sangat detail Bapak Ibu. Nah, seperti apa sebenarnya konsepnya Bapak Ibu? Nah, ini kalau terkait dengan emotional kecerdasan emosi ini ya sebenarnya adalah sebuah kunci yang akan membawa pada kesuksesan dalam relationship. Ya, baik relationship terhadap diri kita sendiri, maka tadi di quote pertama tadi yang saya ungkapkan adalah bagaimana ya kita berarti untuk diri kita. Karena kalau kita berarti untuk diri kita, secara automatically kita tuh sebenarnya sukses membangun relationship dengan diri kita, begitu. Dan juga termasuk dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya juga Bapak Ibu kaitannya dengan kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang the second model ya. Ini dikembangkan oleh Joshua Friedman di tahun 97 dengan 3 konsep ini yang kemudian di Indonesia juga mulai booming nih dengan istilah ESQ kayak gitu kan. Ya, waktu itu kan benar-benar sangat booming sekali bahwa yang sebelumnya lebih fokus pada kecerdasan intelektual, tapi ternyata ada konsep baru nih bahwa kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual menjadi sesuatu pendukung yang sangat kuat untuk menjadi pribadi yang sukses begitu. Nah, ini kaitannya dengan know yourself Bapak Ibu. Mulai kita kuliti satu persatu ya. Itu terkait dengan what Bapak Ibu. Apa gitu kan. Ya. Jadi ya ketika Anda itu mengetahui betul diri Anda gitu kan. Anda akan mengetahui loh kekuatan dan juga tantangan ya. Sama seperti yang jelas dikatakan oleh Bunita tadi gitu kan. Jadi akan tahu seperti apa ke depannya begitu. Oh, karena Bunita punya kemampuan nih dalam hal coaching gitu. Nah, kekuatan itulah yang kemudian Bunita gunakan. Nah, ini artinya kita tahu tentang diri kita, begitu ya. Dan juga ya Anda akan tahu tentang apa yang Anda lakukan. Coba Anda flashback lagi ke dialog tadi. Dari apa kekuatan yang dimiliki Bunita, akhirnya Bunita mengetahui dong apa yang akan dia lakukan di 2 tahun yang akan datang. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Dan apa yang Anda inginkan? Bunita menginginkan bahwa ya Merdeka Belajar ini harus betul-betul memberikan dampak yang luar biasa buat masyarakat ya. Bukan hanya untuk guru, kemudian siswa terkait dengan orang tua dan siswa terkait dengan masyarakat begitu. Dan apa yang ingin Anda ubah? Ternyata Bunita ingin mengubah ya sebuah paradigma gitu kan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Bagaimana cara berkomunikasi, kemudian komunikasi yang setara. Nah, ini bisa menjadi sebuah budaya di masyarakat karena ya tahu apa yang ingin diubah Bapak Ibu. Kaitannya dengan know yourself. Artinya ini menjadi sangat penting sekali. Apa Bapak Ibu? Ya. Pahami. Tentu saja saya tidak membahas tentang kalau
secara detail tentu akan lebih banyak lagi aspek tentang know yourself, mulai dari fisik, kemudian psiki, dan juga aspek-aspek yang lain. Tapi cukup ini Bapak Ibu, dan saya rasa Bapak Ibu di sini adalah udah orang-orang yang hebat saya rasa, jadi sudah sangat paham tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah choose yourself. Ketika Bapak Ibu dan kita semuanya sudah know yourself, sudah mengetahui diri Anda tentang ya kekuatan Anda, apa yang akan Anda lakukan, dan apa yang ingin Anda ubah begitu ya dalam diri Anda ataupun orang lain. Nah, sekarang choose yourself ini akan mengajak Anda gitu, membimbing Anda untuk how gitu kan. Ya, melihat bagaimana kemudian Anda akan melakukan action. Tadi dari pertanyaan saya, ya, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Bu Nita lakukan begitu kan? Januari bla 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 bla. Nah, artinya ya sebenarnya saya mengajak Bu Nita untuk mulai choose yourself gitu kan. Karena Bu Nita sebenarnya sudah milih dirinya sendiri gitu kan. Bu Nita sudah ada, bahkan Bu Nita katakan ada confident di sana. Ada kepercayaan diri di sana, ada keyakinan di sana. Itu adalah energi Bapak Ibu. Bicara tentang keyakinan, bicara tentang ya feeling yang bagus, ini adalah sebuah energi. Dan kalau kita bicara tentang choose yourself, itu erat kaitannya dengan bagaimana kemudian Anda mempengaruhi diri Anda. Kadang-kadang pikiran kita inilah yang menjadi penghalang ya atau blok terbesar dalam hidup kita untuk melangkah, untuk memberikan impact pada masyarakat. Itu justru malah kadang-kadang pikiran kita, Bapak Ibu. Karena pikiran kita memberikan influence atau pengaruhnya pada efek yang kurang baik, pada hal yang negatif gitu kan. Dan juga bagaimana kalau kita bicara tentang choose yourself, tentang bagaimana gitu kan Anda mengoptimalkan atau ya mengoperasikan atau melakukan, menerapkan sebuah konsep begitu. Ketika Anda sudah membuat sebuah konsep, ya bagaimana kemudian Anda benar-benar mengoperasikannya dengan maksimal. Ini choose yourself. Artinya Anda percaya Bapak Ibu bahwa Anda itu ya orang yang pantas. Kalau dalam bahasa yang mungkin bisa jadi jarang didengar ataupun sering didengar, itu adalah efikasi diri gitu kan. Kalau efikasi diri itu erat kaitannya dengan bagaimana kita ini meyakini bahwa kita itu mampu gitu kan untuk melakukan tindakan itu. Nah, ketika kita merasa bahwa kita mampu, artinya kita sudah memilih diri kita. Kita mampu menginfluence, kita mampu memberikan pengaruh pada diri kita. Begitu. Nah, baru nih, ini tingkatan tertinggi nih Bapak. Tingkatan tertinggi gitu kan. Tingkatan tertinggi terkait dengan 3 konsep ini. Give yourself. Nah, give yourself ini menggiring Anda atau menggiring kita semua untuk why. Mengapa? Ya, ketika ya Anda give yourself gitu dengan jelas ya mengapa begitu. Ini adalah sebuah energi yang sangat besar Bapak. Ya, Anda akan fokus nih pada respon yang Anda ambil. Karena Anda akan memberikan hal yang terbaik buat diri Anda. Misalkan ada sebuah permasalahan yang menggoncang emosi Anda, begitu kan. Ketika Anda ada di tahapan ini, Bapak Ibu, tentu saja Anda akan fokus pada respon, di mana respon ini mengarah pada jalan yang positif. Artinya Anda give yourself, Anda memberikan yang terbaik buat diri Anda, ya. Dan Anda punya alasan gitu kan, mengapa kemudian Anda mengubah atau mengambil keputusan pada jalan yang lain, ya. Dan kalau kita bicara tentang give yourself ini, ya apa sih sebenarnya kalau bahasa sederhananya niatnya tuh apa sih gitu? Apa sebenarnya niat yang yang Anda sematkan pada setiap aktivitas yang Anda lakukan, begitu. Nah, Joshua Friedman ini kemudian menurunkan lagi Bapak Ibu, ini menarik sekali menurut saya tentang know yourself gitu kan, tentang bagaimana kemudian kita tuh ya harus meningkatkan literasi emosional kita gitu kan, kemampuan literasi kita dengan apa gitu. Kita secara akurat mengidentifikasi dan juga menampilkan perasaan sederhana maupun perasaan yang tidak sederhana atau ya lebih majemuk lagi gitu ya. Ini harus betul-betul kita lakukan Bapak Ibu. Ya, ketika kita saja tidak bisa mengidentifikasi tentang perasaan kita, ya bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita?
bagaimana kita bisa menginfluence diri ataupun orang lain, tentu akan sangat sulit, Bapak Ibu. Dan kalau kaitannya dengan know yourself juga, ya pahami Bapak Ibu, recognize pattern ya. Jadi pahami polanya seperti apa, begitu. Jadi mulai mengakui reaksi dan perilaku yang sering berulang. Kalau tadi Anda mampu mengidentifikasi, ya sekarang mulai mengakui reaksinya, ya, mengakui reaksi dan juga perilaku yang sering berulang, dan kemudian mulai diubah dong, gitu. Karena sudah tahu kalau itu misalkan hal yang sangat yang tidak baik, gitu ya. Kemudian kita harus mulai menerapkan berpikir yang konsekuensi, gitu ya, yang fokusnya pada konsekuensinya apa sih, gitu kan. Jadi mengevaluasi dampak dan juga manfaat dari pilihan. Karena setiap pilihan ataupun ya setiap apa yang kita putuskan itu tentu akan memberikan dampak dan juga manfaat. Kita harus mulai memikirkan itu, Bapak Ibu, ya. Dan kalau choose yourself juga navigasi emosi, jadi mulai menilai, memanfaatkan, mengubah emosi sebagai sumber daya yang strategis, begitu ya. Kemudian ya kita mulai nih memunculkan nih motivasi internal diri kita, ya, mendapatkan energi dari nilai, komitmen pribadi. Tadi dalam konteks ini saya menanyakan kepada Bu Nita seperti apa komitmen Bu Nita, ya kan? Di sesi-sesi akhir ya Bapak Ibu ya, komitmen begitu. Ya, ini komitmen pribadi, bisa juga komitmen ini dari dorongan luar gitu kan. Dari orang lain begitu. Jadi ya bisa saja ya. Kemudian kita berlatih untuk optimis. Karena tadi saya katakan juga bahwa ya bisa saja dalam melakukan sebuah aktivitas, rencana itu bisa saja itu akan menghadapi sebuah halangan dan juga rintangan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melatih optimisme kita begitu. Kalau kita tidak ada optimisme begitu Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita bisa akan memberikan dampak gitu. Kita saja loh tidak memberikan kesempatan pada diri kita untuk optimis kok gitu. Bagaimana kemudian kita optimis pada hal yang lain gitu. Jadi ya mulai mengambil perspektif harapan dan juga kemungkinan yang proaktif Bapak Ibu. Mulai proaktif Bapak Ibu ya. Dengan proaktif Bapak Ibu, kita semua akan menjadi pribadi yang justru inisiatif Bapak Ibu. Memulai sesuatu, ya, menginisiasi sesuatu. Baru kemudian kita give yourself, ya. Jadi tingkatkan empati kita. Tentu empatinya di sini lebih saya garis bawahi adalah empati yang non reaktif, ya. Empati yang reaktif itu misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ada orang yang ada dalam posisi yang sangat sedih, tapi kita benar-benar energinya itu merasakannya sungguh-sungguh begitu, sama-sama sedih dong kayak gitu. Ya, jadi empatinya non reaktif saja. Gitu. Dalam tataran bukan emosinya yang kita rasakan, tapi lebih ke posisinya, gitu ya. Jadi mulai mengenali, menghubungkan, dan juga menanggapi emosi dengan tepat, ya. Dan juga ini yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, tujuan kita tuh niat kita apa sih? Niatnya ada Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, kaitannya dengan menghubungkan pilihan harian Anda dengan tujuan. Tentu saja semua aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan pada Tuhan kita. Maka apa yang kita lakukan akan bermakna, Bapak Ibu. Termasuk dialog yang akan kita lakukan. Entah itu dialog yang kita lakukan dengan anak kita, dengan rekan kerja kita, atau dengan siapapun. Jadi bukan lagi dialog yang tak bermakna, tapi berubah menjadi dialog yang bermakna, yang itu akan betul-betul menggali potensi yang tentu saja akan memberikan dampak yang luar biasa. Seperti itu, Bapak Ibu, barangkali Bu Nita ada yang ditambahkan. Nah, sebelum kita mulai diskusi Bapak Ibu, sudah saatnya kita menjadi diri yang baru. Gitu. Saya mengambil konsep dari Dr. Joe Dispenza. Saya sangat senang sekali dengan buku-buku dan juga konsepnya beliau. Ini saya dapatkan ya materi ini dari Dr. Edi Iskandar begitu, yang saya tunggu-tunggu konsep-konsep barunya begitu, dan kemudian saya cari literasi-literasinya karena memang saya sadar betul bahwa saya harus mulai proaktif dan mulai menginisiasi begitu loh. Kalau tidak seperti itu, saya tidak akan menjadi diri yang baru. Begitu, saya tidak akan memberikan dampak, Bapak Ibu. Nah, dalam konsepnya Joe Dispenza ini untuk bagaimana kita menjadi new self, diri yang baru begitu ya, personality self. Gitu. Ya artinya kita harus mengubah 3 aspek dalam hidup kita, mulai pikiran kita, ya, pola pikir kita. Jika selama ini masih ada belenggu, ya kita mulai sadari. Know yourself, sadari, kenali diri Anda, kemudian choose yourself, dan kemudian give yourself. Actionnya juga.
ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah feeling, perasaan. Ya. Bagaimana perasaan Anda pun itu juga sangat penting untuk menuju diri yang baru. Karena saya yakin bahwa kita semuanya itu bisa berdampak positif untuk orang lain, termasuk untuk diri kita. Seperti itu. Begitu, barangkali Bu Dita ada tambahan? Silahkan Bu Dita, sebelum nanti kita akan sesi tanya jawab, begitu ya. Dari saya sangat tertarik dengan konsepnya. Ternyata menghubungkannya ke konsep yang tadi Pak Heri sharingkan itu kuat sekali ya, mendalam ya Pak. Terima kasih untuk sharingnya mengenai konsep ini Pak Heri. Dan ditunggu untuk buku Pak Heri yang akan segera dipublish. Ini. Baik, terima kasih. Itu dari saya Pak ya, terima kasih. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, ini tadi sharing dari kita. Jadi kalau saya sederhanakan adalah sebenarnya kita ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai berdialog bermakna, ya. Mulai berdialog bermakna, tapi ya kita harus mulai dulu dong dengan 3 konsep tadi yang di sesi akhir saya jelaskan tentang bagaimana Anda mengenal diri Anda memilih diri Anda, dan juga kemudian give yourself dengan pertanyaan why, mengapa Anda melakukan ini, gitu. Dan itu tadi terjawab di dalam sesi awal saya dengan Bunita, ya. Alasannya jelas. Apa yang akan dilakukan jelas. Bagaimananya pun juga jelas. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka sesi dialog Bapak Ibu. Dialog ya. Kita setara di sini dalam forum ini. Artinya kita akan berdialog bersama. Artinya ketika ada yang lebih memahami ya bisa. Kemudian kami berikan kesempatan untuk memberikan jawaban juga. Jadi tidak harus kami berdua. Silakan Bapak Ibu. Atau saya kembalikan ke Dr. Agus. Baik, terima kasih. Pak Heri dan Bunita, bagus sekali ini topik hari ini. Jadi gimana caranya kita mengenali diri, kemudian memilih ya apa-apa saja yang perlu untuk sekarang dan masa depan, dan bagaimana kita bisa berkontribusi, beri sesuatu kepada umat manusia atau bahkan global. Ini menarik sekali. Memang saya juga akhir-akhir ini lagi belajar tentang ini, Mas Heri, rencana kontribusi unggulan atau rencana kontribusi unggulan sampai usia 70 tahun. Jadi kita bikin milestone setiap 5 tahun, di breakdown 1 tahun, kemudian untuk sebulanan dan kemudian 2 harian, gitu. Karena mau merubah shifting. Gitu. Ya, itu menarik. Jadi bisa dikolaborasi nanti. Baik, silakan bagi audien yang ingin sharing ataupun menambahkan ataupun bertanya kepada kedua pembicara kita yang luar biasa ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Rini ya, membuka ini. Silakan Bu Rini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Ya. Tadi dari praktek mungkin ya yang disampaikan oleh yang di role model yang disampaikan oleh Pak Heri, Coach Heri dan Coach Nita, dan konsep teori yang disampaikan juga luar biasa. Jadi saya juga jadi banyak belajar dan mengevaluasi diri karena memang ternyata tadi kalau sebelum kita mengenal diri kita bagaimana kita agak sulit untuk memberikan yang terbaik pada orang lain gitu ya. Kemudian komunikasi yang tadi bagaimana melatih diri, yaitu dialog bermakna ya. Biasa itu perlu betul-betul perlu artinya teman untuk berdialog itu betul-betul ya harus seide juga mungkin ya Bu ya, atau gimana ya Bu, karena memang kita menemukan ya di dalam kehidupan ini tidak semuanya orang itu mempunyai selalu mendukung ataupun bisa menerima gitu ide-ide kita, atau mungkin saja nggak suka dengan ide-ide kita gitu. Nah, gimana caranya supaya dialog bermakna itu bisa
bisa tercipta gitu Bu. Itu mungkin. Terima kasih Bu Nita dan Bu Heri, mungkin pertanyaannya mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan untuk bisa ditanggapi Baik, Bu Nita ya. dari saya dulu setelahnya Pak Heri. Ya. Siap. Terima kasih Bu Rini untuk pertanyaannya. Secara konsep memang nanti Rumah Karakter Mulia akan menjadikan ini sebagai budaya. Nantinya akan diciptakan ruang-ruang khusus di breakout room untuk berdialog seperti yang tadi didemonstrasikan. Nah, tadi pertanyaan Bu Rini itu adalah ini artinya dilakukan misalnya dengan dua orang dengan ide yang sama, itu belum tentu. Jadi di ruang-ruang breakout room nanti akan ada perbincangan, yang satu mendengarkan, yang satu menggali dan hanya mendengarkan, yang satu lagi bercerita. Setelah itu di sesi berikutnya bergantian. Sehingga idenya betul-betul ide yang murni dari seseorang yang bercerita, yang digali, ini gitu. Kemudian dirasa tidak mudah, iya betul. Pengalaman saya selama melatih diri ini memang yang cukup kuat atau mungkin paling kuat tantangannya adalah mendengarkan. Karena setiap kita gitu, setiap individu itu sudah memiliki pengetahuan yang banyak sekali, pengalaman yang banyak sekali, sehingga ketika mendengarkan sesuatu banyak sekali pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam mendengarkan aktif ini benar-benar murni mendengarkan saja tanpa ditambah dengan pikiran-pikiran dari dalam pikiran kita mitra pendengar. Kemudian tips yang bisa diberikan lagi adalah di awalnya tadi Pak Heri telah menyampaikan bahwa menghargai bahwa setiap orang itu memiliki potensi sendiri, potensi diri yang terbaiknya, sehingga peran kita sebagai mitra berdialog adalah menggali apa yang jadi keyakinan dia, seperti itu. Menghargai berbagai macam situasi mitra dialog kita dan keputusan-keputusan mereka. Gitu. Akhirnya mereka akan sangat bahagia karena didengarkan dan mereka meyakini apa yang diceritakan, sampai tadi Pak Heri menggali terus seperti apa pilihannya sampai komitmennya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan sikap itu, mengembangkan segala kebaikan-kebaikan yang akhirnya memperkuat budi pekerti kita bagi diri kita dan lingkungan kita. Demikian dari saya, silakan Pak Heri. Baik, sebelumnya saya apresiasi Bu ini atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Kalau kita bicara tentang ide, sebenarnya tidak harus disamakan idenya, ya, karena setiap orang tentu akan memiliki ide yang berbeda. Yang perlu kita samakan adalah frekuensinya. Frekuensinya yang harus kita samakan. Dengan apa? Dengan cara kita respect, dengan cara kita memperhatikan, dengan cara kita melakukan atau menggerakkan apa yang digerakkan oleh lawan bicara kita, begitu. Misalkan ini banyak sekali yang sudah dipelajari ketika seorang presiden, dua orang presiden berkomunikasi, mereka akan melakukan mirroring gitu kan ya. Nah ini sebenarnya adalah mirroring, posisi seolah-olah sama. Ketika dia mengangkat kakinya, dia juga ikut mengangkat kakinya. Posisi tangannya seperti ini, dia ikut posisi tangannya. Nah sebenarnya ini adalah bagaimana kita respect, bagaimana kita sebenarnya membangun frekuensi. Nah, itu poin pertama. Jadi tidak harus kemudian kita menyamakan ide. Karena ide itu ya tentu dengan komunikasi yang bermakna, ide itu harapannya muncul. Gitu. Dengan ide, dengan komunikasi bermakna, harapannya adalah orang yang bersangkutan mau terbuka dengan idenya seperti yang dikatakan Bu Nita tadi. Terbuka. Ya, artinya sudah frekuensi dan sudah nyaman. Begitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui diri kita, know yourself, ini saya kaitkan dengan konsep, dan Anda memilih untuk menjadi pendengar yang baik sebagai mitra, ya Anda kan sudah memilih menjadi seorang pendengar yang baik, begitu kan? Ya, kemudian pilihlah diri Anda dengan maksimal bahwa saya adalah pendengar yang baik. Ketika menjadi pendengar yang baik, maka mulai kendalikan nih self-talk dalam diri kita. Kadang-kadang akan ada self-talk dalam diri kita itu yang mempertanyakan sesuatu hal yang bahwa aromanya ini aroma kepo gitu.
ini kok gini sih gitu kan. Mengapa kamu melakukan seperti itu gitu kan. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu justru malah pertanyaan-pertanyaan yang kepo yang kadang justru malah bikin bad mood lawan bicara kita. Yang harapannya bermakna malah ya tanpa makna. Seperti itu ya. Itu. Kemudian yang poin ketiga adalah ya bagaimana why-nya kita. Mengapa kemudian kita melakukan dialog bermakna ini? Sebenarnya niatnya apa sih? Gitu kan. Kalau niatnya kita kembalikan lagi kepada Tuhan kita bahwa ya ketika saya sudah terpenuhi dengan ya feeling, dengan value, maka sudah saatnya saya membagikan kepada banyak orang untuk ya memberikan impact yang lebih positif. Seperti itu, Bu ini. Semoga bisa memberikan jawaban. Bisa, oke. Terima kasih Pak Heri, Bu Nita. Sama-sama, Bu ini. Sama-sama, Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Rini. Yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa sharing berikutnya. Silahkan, bisa dibuka. Boleh sharing pengalaman loh Bapak Ibu, apa Sharing yang pengalaman dirasakan? juga. Boleh. Apa yang dirasakan? Ini pelajaran coaching banget ya, sepertinya ya. Betul. Nah, ini menarik, Pak Agus. Ini karena tadi masih seperti ada patron-patronnya ini. ini belum dibuka soalnya. Nanti supaya berikutnya bisa dibuka-buka ini. Oke, nah ini Bu Nita mau buka duluan, boleh Bu Nita? Tadi kita belum katakan bahwa dialog bermakna kita itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan? Iya. Baik. Jadi tadi yang didemonstrasikan oleh Pak Heri adalah sebuah keterampilan untuk bermitra dengan melakukan dialog. Nah, Bapak Ibu yang tadi memperhatikan, sebetulnya Pak Heri itu menggunakan semacam pola dari awalnya seperti apa dan membawa perbincangan arahnya kemana. Nah, kalau pengalaman saya ketika memiliki pengetahuan pola-pola perbincangan ini dari awal apa dan seterusnya, bagaimana situasi saat ini dan yang ingin dicapai apa dan seterusnya, itu adalah pola atau pattern. Akhirnya ketika kita sudah terlatih untuk mendengarkan, pola-pola itu tidak perlu lagi kita semacam hafalkan gitu. Karena Pak Heri itu tadi hanya mendengarkan saya saja dan saya merasa didengarkan karena apa yang saya ucapkan tuh Pak Heri menangkap lagi kata kunci saya. Dan pertanyaan berikutnya adalah menggunakan dari kata kunci saya sebetulnya. Jadi terus kemudian ketika saya cerita juga Pak Heri menangkap emosi saya dan semangat saya. Nah, itu yang ditangkap oleh Pak Heri. Nah, jadi menangkap verbalnya maupun bahasa nonverbalnya. Demikian. Jadi terasa bahwa kita itu betul-betul didengarkan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, dan jika Bapak Ibu pahami bahwa ini adalah pola coaching. Seperti itu ya. Jadi ini adalah pola coaching yang ya mulai bisa kita pelajari. Begitu. Dan ini bisa dipelajari oleh siapapun untuk kemudian bagaimana kita bisa memulai menerapkan dialog yang bermakna. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi, sharing juga boleh. Mengungkapkan perasaannya boleh. Oke, silakan Pak Ronidin. Pak Ronidin ini, silakan Pak. Habis itu Bu Pak Ronidin, setelah itu Bu Desi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Heri Susilo, dan Ibu Nita. Saya ingin bertanya terkait dengan pengalaman saya dalam melakukan coaching. Saya mencoba mencari jam terbang pengalaman dengan anak-anak muda. Cuman yang saya alami, itu saya malah mendominasi. Jadi saya banyak ngarahin. Mungkin karena faktor usia kali ya. Loh kok malah saya yang banyak bicaranya gitu kan. Nah itu gimana kira-kira trik-triknya supaya, tadi udah saya dapat sih oke. Jadi mendengarkan dengan baik, kemudian ini. Cuman begitu di belakangnya lagi, saya bablas lagi. Artinya, banyak hal yang saya tanpa sadar malah saya yang jadi star gitu kan. Padahal harusnya kan starnya auditinya gitu kan. Coachingnya begitu kan. Nah ini gimana kira-kira biar lebih cepat proses menjadi coach yang baik. Terima kasih Bu Nita atau Pak Heri. Silakan Bu Nita. Dari saya pengalaman ngobrol dengan orang-orang muda adalah
orang-orang muda itu sendiri sebetulnya amat sangat menghargai pengalaman dari para seniornya. Jadi ketika senior cerita dan lain-lain, mereka atentif, sangat suka. Karena dari sana dapat pengalaman dari Pak Ronidin, apa saja gitu. Karena kita pun memang semangat untuk berbagi. Lalu tipsnya mungkin ceritakan dulu kepada mereka bahwa kita punya pendekatan. Nah, edukasi ini memang perlu. Jadi saya juga ceritakan kepada mereka bahwa kita ada pendekatan coaching. Coaching itu adalah saya nanti hanya mendengarkan saja. Anda yang cerita ya, gitu. Saya tidak mengarahkan. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam pikiran Anda dan perasaan Anda dapat disampaikan. Seperti itu. Nah, malah di beberapa komunitas yang ada anak muda di sana, ketika ada saya, mereka mengatakan bahwa sedang ada coaching nih, gitu. Padahal belum tentu seperti itu, belum tentu coaching, tapi mereka sudah seperti melihat bahwa Bu Nita tuh pasti coaching, konteksnya seperti itu. Karena apa? Di awal saya bekali mereka dengan edukasinya dulu, definisinya, kemudian demonstrasikan dan membiasakannya, seperti itu. Itu mungkin Pak Heri ada tambahan lagi? Oke, sebelumnya saya apresiasi loh atas kesadaran Pak Ronidin dan juga atas keterbukaan Pak Ronidin yang tadi dikatakan bahwa kok stylenya malah jadi coachnya gitu kan ya, yang harusnya stylenya adalah coachingnya. Nah, ini artinya sebenarnya Pak Ronidin sudah know yourself. Anda mengetahui diri Anda karena Anda sudah mengidentifikasi begitu apa yang menjadi ini aku selama ini. Dan ini dilakukan secara berulang begitu ya. Artinya Pak Ronidin sudah betul-betul mengetahui diri Anda, entah itu kekurangan atau tidak, saya tidak membahas tentang itu. Tapi Pak Ronidin sadar betul bahwa itu harus mulai dilakukan perubahan begitu. Maka yang harus dilakukan sadari dong Pak pilihannya Pak Ronidin. Kalau pilihannya Pak Ronidin saat itu Pak Ronidin menjadi seorang coach, install aplikasi menjadi pendengar yang baik. Ketika aplikasi menjadi pendengar yang baik ini terinstall dengan sangat baik, maka self-talk di dalam diri Pak Ronidin itu akan mulai terkendali dengan baik. Oh, tidak waktunya saya memberikan wejangan ini, gitu kan. Hey, Ronidin yang aku sayangi, tenang ya, tenang. Itu nanti kalau castingnya selesai, gitu kan. Artinya komunikasi di dalam internal kita itu akan semakin membara, gitu kan. Mengingatkan kita, menampar kita, gitu kan. Itu yang pola yang kemarin kamu lakukan, ini jangan kamu lakukan lagi, gitu. Dan ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya, karena memang kembali lagi Pak bahwa mengapa Pak Ronidin melakukan ini? Karena kan Pak Ronidin melakukan ini untuk kebermaknaan, untuk dialog yang lebih bermakna, untuk menggali potensi. Dan ini niatnya luar biasa loh Pak Ronidin. Kalau kita bicara tentang pahala, ini pahalanya luar biasa. Karena apa? Kita membantu. Kalau di agama saya ini sedekah loh gitu kan. Sedekah gitu. Kita membantu orang lain untuk memunculkan idenya, membangkitkan semangatnya untuk melakukan sebuah tindakan. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi satu kata kunci saya ketika Anda sudah know yourself, kemudian give yourself-nya juga sudah dapat, tinggal choose yourself-nya ini diinstal aplikasi mendengarkan yang mantap, Pak. Supaya apa? Nanti Pak Ronidin nampal diri Pak Ronidin. Nggak waktunya ini. Nggak waktunya. Tenang, kembali lagi ke tracknya. Okay. Seperti itu Pak Ronidin. Itu yang saya lakukan, Pak. Terima kasih banyak Pak Heri, Bu Nita. Sama-sama Pak. Baik, sama-sama Pak Ronidin. Ini lanjut ya ke Ibu Desi. Bu Desi Kartini. Silakan di open. Silakan Bu Desi. Iya. Assalamualaikum Pak Agus, Bu Nita, dan Pak Heri. Waalaikumsalam. Ini kebetulan saya pas saya itu ikut CGP dan materinya pas banget pas lagi coaching ini lagi gitu. Nah, dan tadi baru latihan, ternyata susah sekali pada saat saya menjadi coach dan coaching itu. Pada saat saya menjadi coach itu kan pada coachingnya kan saya nggak boleh tidak boleh memberikan masukan ya, hanya mendengarkan. Nah, pada saat jadi coach itu kan
coachingnya ini pada saat dia buntu loh, dia nggak bisa memberikan apa ya rencana aksinya dia atau identifikasinya misalnya sudah ada gitu kan, tujuannya apa segala macam. Nah pada saya tanya lagi tuh gimana, nah itu juga akhirnya yang membuat saya, aduh ini saya boleh nggak ya ngasih alasan gitu ya Pak. Nah itu yang buat saya bingung kalau misalnya jadi coach ya Pak. Dan kalau jadi coach itu membuat pertanyaan-pertanyaan, menggali pertanyaan buat si coachingnya itu agak susah juga. Nah itu satu kalau misalnya jadi coach. Nah saya juga akhirnya kan dijadikan coach juga kan Pak gitu kan. Nah pada saat jadi coach itu ternyata pada saat saya punya masalah, saya juga bingung nih Pak, sama tuh gitu kan, aduh ini gimana ya jawabnya, saya mau kayak gimana. Nah itu kadang-kadang saya agak-agak bingung. Ternyata memang nomor satu tuh memang ternyata harus fokus ya Pak ya, harus intinya di situ ya. Kalau kita kemana-mana memang ternyata nggak bisa coaching ini berjalan gitu. Itu aja sih Pak sharingnya. Terima kasih banyak sekali Pak buat Agus, Panita, dan Heri. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Baik, Bu Dita mau memberikan masukan dulu, Bu? Menanggapi Mungkin dulu. Pak Heri dulu sambil saya mencari ilham dari pertanyaan Bu Desi yang nggak mudah. Ini juga. menarik sekali dari yang dikatakan Bu Desi ya. Jadi kalau Bu Desi masih fokus pada cara, maka Ibu Desi akan tenggelam dengan caranya Bu Desi. Begitu. Kalau Bu Desi ketika mau berenang, Bu Desi masih fokus pada cara. Oh, ini caranya tangannya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya harus seperti itu. Maka Bu Desi hanya akan difokuskan pada cara. Begitu. Nah, kalau kita mau melakukan dialog yang bermakna, mengalirlah, Bu. Gitu kan. Ketika mengalir Anda renang, Anda sudah tidak fokus pada cara. Karena apa? Anda akan berenang dengan sangat nyaman dan tenang. Bahkan Anda akan lupa cara gerak tangan Anda, cara gerak kaki Anda, karena Anda benar-benar sangat mendalami. Bahkan Anda sudah tidak akan mikir lagi pertanyaan apa nanti yang akan saya tanyakan ya setelah ini gitu kan. Gimana kalau coach saya buntu ya gitu kan. Karena apa Ibu? Karena Ibu sudah mendengarkan gitu kan. Karena dari bahan mendengarkan itu tadi loh yang sebenarnya kita itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Jadi mulai sekarang fokus pada cara. Kalau Anda sudah pelajari caranya, mulai dalami, nikmati, dan ngalir Bapak Ibu. Kalau Anda sudah paham, nah ini kembali lagi, saya apresiasi loh atas kesadaran Bu Desi, gitu kan. Artinya Bu Desi sadar kan, gitu loh, bahwa dalam melakukan coaching ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena memang ya perlu latihan, perlu jam terbang, gitu kan. Ya identifikasi itu yang kemudian mulai dibawa apa? Dibawa untuk masuk level berikutnya, Anda pilih diri Anda untuk berenang tanpa memikirkan cara. Nikmati, mengalirlah. Sesuatu yang sangat luar biasa itu ketika Anda sudah tidak fokus pada caranya, tapi Anda fokus pada coach Anda dengarkan dengan sungguh-sungguh, maka ilham-ilham itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa, Bu? Karena give yourself. Anda memberikan dengan why. Mengapa saya melakukan ini? Ini karena saya niat, karena Tuhan saya. Saya memberikan dampak yang luar biasa. Saya yakin rezeki berupa ilham yang baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan, itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi, stop berpikir caranya, nikmati saja. Seperti itu Bu Desi. Bu Nita silahkan. Ada tambahan. Terima kasih. Jadinya saya dapat jawabannya nih, nyambung dari Pak Heri tadi. Karena kita bermakna nih perbincangan kita. Tadi Bu Desi tanyakan adalah buntu dan bingung. Nah, bicara tentang renang tadi, memang akhirnya perlu latihan, dan latihan. Coaching itu juga banyak perlu latihannya. Kadang-kadang dapatnya jawabannya bukan yang terlalu rumit, tetapi yang sederhana aja. Bu Desi bisa melihat belum tentu dari verbalnya, tapi non-verbalnya. Saya perhatikan Anda misalnya seperti apa. Lihat emosinya, apakah sedang gembira, sedang sedih, bangga atau kecewa. Lihat. Rasanya dari nonverbal pun bisa dijadikan sebagai sebuah pertanyaan. Seperti itu. Kemudian, coaching itu akhirnya adalah dialog bersama coach, dan coach itu adalah kawan kita. Jadi buat perbincangannya yang sesederhana mungkin, sesantai mungkin. Seringkali di situasi yang santai malah ide-ide itu muncul. Jadi jangan lupa
berlatih gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Itu ada Pak Rafael. Oke, kita saya undang ya Pak Rafael Ya, untuk silakan. tampil. Silakan Pak Rafael. Terima kasih Dr. Agus, Teknita dan Mas Heri. Saya berterima kasih bisa ikut acara ini, RKM Rumah Karakter Mulia. Luar biasa. Provisiat untuk Mas Heri dan Teknita yang mengapresiasi dan menginisiasi Rumah Karakter Mulia. Luar biasa. Dan saya sangat tertarik dengan ketika Teknita dan Mas Heri bicara. Apakah suara saya terdengar, Dr. Agus? Terdengar, Bapak? Oke, terima kasih. Clear, ya. Oke. Jadi saya tadi dari awal menduga apakah cara Teknita dan Mas Agus tadi gaya coaching ya. Satu bertanya, menangkap pesan dan kesannya, kemudian menanyakan apa yang sudah dikatakan oleh Teknita. Jadi hanya seperti yang dikatakan oleh Mas Heri, mendengarkan aktif. Jadi luar biasa cara ini. Kalau memang diperbolehkan, saya ingin ikut juga dalam Rumah Karakter Mulia. Hanya sayangnya, maaf Dr. Agus, di iSepTop saya baru bisa ikut di bulan Desember ini, terlalu sibuk. Jadi terima kasih dan saya mengucapkan provisiat untuk Mas Heri dan Teknita atas Rumah Karakter Mulia dimulai lagi dengan pendekatan coaching luar biasa. Karena banyak orang yang kebanyakan ingin banyak bicara tapi tidak banyak mendengarkan. Dan itulah kalau kelebihan coaching ya. Coaching akan melatih orang untuk banyak mendengarkan, menangkap apa yang dibicarakan orang aja. Jadi nggak usah mikir saya habis ini nanya apa, nggak usah. Dari kata-kata yang orang ucapkan, kita balikin lagi ke orangnya dan itulah dialog yang terjadi. Jadi provisiat untuk Teknita dan Mas Heri. Terima kasih Dr. Agus. Maaf saya baru bisa ikut iSepTop dan RKM ini lagi karena kesibukan. Tapi terima kasih. Jadi kalau misalnya ada webinar gratis lagi yang waktunya saya ingin terlibat, membersamai bersama. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rafael. Ini saya menangkap semangat ya dan aura positifnya dari Pak Rafael untuk kemudian ya berbagi dan juga tadi saya menangkap bahwa Pak Rafael ini ingin bergabung begitu ya. Wow, ini luar biasa. Ini suatu hal yang ya kebahagiaan saya tuh semakin memuncak nih Bapak Ibu. Ternyata dari apa yang kami lakukan bersama, ternyata insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa berdampak luar biasa buat ya untuk kita semuanya. Seperti itu. Silakan Bu Nita, ada tambahan boleh? Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya kaitkan pernyataan Pak Rafael tadi dengan materinya Pak Heri. Jadi mengetahui diri kita, kemudian memilih apa yang akan kita lakukan, dan akhirnya tadi yang ketiga adalah apa Pak Heri? Memberikan. Sebenarnya ide-ide dari kita maupun orang-orang yang terhubung dengan kita rasanya boleh jadi dikatakan banyak, tak hingga mungkin. Jadi ini dapat tercetus karena kita bertemu dengan seseorang. Untuk itu forum-forum seperti ini saya sangat menyukai karena di dalamnya bisa belajar berbagai macam hal. Kemudian juga kalau memiliki ide bisa terwujud. Dan ini membuat kita bahagia sebetulnya. Sehat, sukses, bahagia ini esensinya itu saya sangat dapatkan di sini. Sehingga membuat kita bertambah terus pengetahuan. Kemudian kalau sampai timbul ide baru itu membuat energi semakin besar gitu. Jadi saya meyakini bahwa ini merupakan niatan yang baik yang akhirnya insya Allah akan memberikan hal-hal yang baik pula. Demikian. Oke. Itu dari saya. Saya nambahkan Pak Rafael, jadi gini, di Rumah Karakter Mulia ini kenapa poin pertama yang kita sebarkan adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik begitu. Karena Bapak, kita ingin pakai jalan lain. Ternyata kami yakin bahwa untuk menjadikan generasi-generasi kita itu generasi yang
berkarakter mulai dari kita mendengarkan gitu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka gelisahkan, sehingga kita bisa menggiring gitu kan mereka. Dari mendengarkan itu kita akan menemukan banyak poin-poin, akan menemukan banyak sekali informasi yang kemudian kita bisa ya mengajak mereka untuk know yourself, choose yourself, dan give yourself. Karena mereka tahu mengidentifikasi dirinya, akhirnya mereka memilih untuk menjadi luar biasa dan mereka lakukan dengan sangat ya niatnya kuat seperti itu. Seperti itu aja Pak Rafael. Terima kasih. Baik Pak Agus, waktunya apakah masih ada? Sepertinya waktunya sudah mendekati ini ya. Menarik sekali hari ini. Ya, menarik. Nanti kita sambung ya lagi. Sebelumnya silahkan, mohon maaf ini yang ditahan. Tadi ada minta nomor telepon, ada Bu siapa? Tadi sudah saya share di chat ya. Baik. Pak Eri dan Bu Nita sudah saya share di. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Ya. Baik, silahkan untuk closing statement di penghujung acara ini. Silahkan mulai dari dulu, silahkan. Bu Nita, ya 1 menit. Silahkan. Dari saya menghimbau supaya di forum kita ini dapat mengembangkan terus budaya dialog bermakna. Jadi semoga ke depannya kami dapat terus menyelenggarakan ini, baik dalam forum-forum berbagi seperti ini maupun menciptakan ruang-ruang kecil gitu, untuk saling dapat mengungkapkan ide-ide, bergantian berbicara seperti itu, yang kami yakini akan menciptakan hal-hal baru, mencetuskan ide-ide baru, terutama kita bisa bercerita ide kita apa, kemudian ada yang mendengarkan dan bergantian, kita pun akan mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengalaman baru dari mitra dialog kita. Setelah itu nanti kita juga akan tidak menutup kemungkinan di sesi berikutnya kita akan bertemu dengan seseorang yang berbeda lagi yang memahami konteks yang disampaikan oleh mitra dialog kita, sehingga terus kita akan memiliki ruang-ruang itu. Ruang-ruang itulah yang akan menghidupkan kita, forum kita menjadi forum yang bermakna. Demikian, silakan Pak Heri. Baik. Bapak Ibu, jika kita melangkah dan juga maju bersama, saya yakin bahwa LKM ini akan memberikan dampak untuk pengembangan karakter di Indonesia. Karena perubahan itu kan ada kalau ada tindakan. Ya, jika kita mau mendapatkan sebuah perubahan yang luar biasa, mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama LKM untuk melakukan tindakan nyata untuk karakter Indonesia yang lebih mulia. Saya Heri Susilo bersama Bu Nita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat sekali Mas Heri dan Bu Nita. Terima kasih sekali atas kebersamaan kita di RKM. Bismillah, mulai hari ini kita bisa dan terusnya membersamai RKM untuk bisa memberi kontribusi baik nasional bahkan dunia, insya Allah. Terutama bagi anak-anak muda kita, karena harapan bangsa itu terletak di anak muda, supaya memberi warna 25 tahun atau 30 tahun ke depan. Dan inilah yang disuguhkan oleh RKM, yang relatif dengan, saya punya dulu almarhum mertua, beliau setiap mendoakan ke anak-anaknya itu, salah satunya aja ini, menjadi manusia bermakna, bermartabat, dan bermasa depan. Saya nggak terusin. Ini luar biasa ketemu di RKM. Terima kasih. Saya Agus Prayitno. Mohon undur diri. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.